Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang ketentuan waris dalam Islam. Peta konsepnya, ketentuan mawaris dalam Islam. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian mawaris. Yang kedua, dasar hukum waris. Yang ketiga, ketentuan mawaris. Pengertian mawaris. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Yang pertama yaitu orang mati, atau yang disebut dengan pewaris, orang yang mewariskan harta benda. Yang kedua adalah ahli waris. Ahli waris merupakan orang-orang yang masih hidup sebagai keluarga dari orang yang mati. Yang ketiga adalah harta waris. Harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta benda yang bisa diwariskan. Itulah 3 unsur yang harus ada pada pembagian harta warisan. Yang pertama, orang yang mati. Yang kedua, harta milik orang yang mati. Yang ketiga adalah ahli waris. Dasar hukum waris yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla min aw kasur nasibam mafruḍa, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Sedangkan dasar hukum waris dalam As-Sunnah, hadis dari Ibnu Mas'ud berkata, An Ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa'allimuhu anasa wa ta'allamul faraida wa'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal ilmu marfu'un wa yu'tika ayyahtalifas mani fil faraidi wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi 2 orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Di sini dijelaskan bahwasanya betapa urgensinya belajar tentang ilmu waris. Meski kendati pun hukum mempelajari ilmu faraid atau ilmu waris adalah fardu kifayah. Yang ketiga, dasar hukum ahli waris yang ketiga adalah posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Pada tabel berikut ini, menurut kompilasi hukum Islam, ada sebab atau hubungan, ada ahli waris, syarat, harta waris, dan dasar hukum.
Sebab ia mendapatkan warisan, yang pertama karena perkawinan, yang kedua karena nasab atau berhubungan darah, ya, itu merupakan sebab ia bisa mendapatkan warisan. Yang selanjutnya adalah ketentuan mawaris dalam Islam. Ahli waris, jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia, ada ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut dengan ahli waris asobah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut dengan ahli waris zawil furud, yang bagiannya telah ditentukan. Adapun pembagian ahli waris kaum laki-laki, yang pertama ada suami, anak laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari paman seayah. Sedangkan dari pihak perempuan ada istri, ada anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, ibunya bapak, ibunya ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu. Sedangkan syarat-syarat untuk mendapatkan warisan, yang pertama tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu. Karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Yang selanjutnya ada sebab-sebab menerima harta warisan. Sebab menerima harta warisan yang pertama karena keturunan, yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya beserta jalur ke sampingnya, saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Yang kedua karena pernikahan, yaitu akad yang sah yang menghalalkan berhubungan suami istri walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. Yang ketiga wala, yaitu seorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang dimerdekakan itu meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakannya. Sedangkan sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan, yang pertama kekafiran, yang kedua pembunuhan, yang ketiga perbudakan, dan yang terakhir adalah perzinahan. Ketentuan pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan itu dibagikan. Selain pengurusan jenazah, wasiat dan hutang si mayatlah yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan setelah penunaian wasiat dan utang si mayit. Seperti yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain
Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidan falahan nisf. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma tarak. In kana lahu walad. Fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha audain. Artinya apa? Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut sudah dipenuhi setelah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Itulah terjemahan daripada surat An-Nisa ayat 11. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ahli waris zawil furud atau ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni telah ditetapkan. Yang kedua, ahli waris asobah. Ahli waris asobah ini adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud, tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Ahli waris asobah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris lainnya, atau tidak mendapatkan apa-apa jika harta warisan tidak tersisa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, berikanlah warisan itu kepada yang berhak menerimanya, sedang sisanya berikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih berhak menerimanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ahli waris asobah terbagi menjadi 2. Ada asobah binasab dan asobah bisabab. Ya. Asobah binasab juga terbagi menjadi 3. Asobah bin nafsi, asobah bil ghair, atau asobah ma'al ghair. Demikianlah penjelasan daripada ketentuan waris dalam Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.